Dan pelan-pelan suster ini mulai kayak masuk ke badannya Naila. Waktu itu Naila yang udah dirasukin sama sosok suster ini, tiba-tiba langsung ngejar-ngejar Sania sama Ambar sambil bawa-bawa suntikan yang gede itu. Sania sama Ambar yang panik ketakutan keluar kamar teriak-teriak minta tolong. Warga malam, kalian pernah ngerasa nggak nginep di tempat temen, tapi dari awal udah banyak kejanggalan nih? Bukan karena disuruh bayar atau suruh nyuci piring atau apa. Jadi kali ini gue dapet cerita dari seorang yang bernama Sania. Waktu itu Sania lagi nginep di kosan temennya nih, di daerah Semarang. Bukan buat liburan, bukan buat main, tapi lebih kayak ada tugas kuliah yang mesti dikerjain bareng. Sebenarnya ngerjain tugas kampus doang harusnya nggak ada yang aneh-aneh dong. Tapi ternyata malam itu bakal jadi malam yang nggak bakal Sania lupain seumur hidup dia. Mulai dari dia ngedenger ada suara aneh, dia dimimpiin yang aneh, sampai ada sosok anak kecil yang katanya ngikutin Sania kemana-mana. Tapi mungkin kalian berpikir, ini Sanianya aja kali yang halu. Gitu kan? Enggak bro, karena temen-temennya juga mengalami hal aneh itu. Dari yang ketindihan berkali-kali, kunci hilang misterius, sampai ada yang rambutnya lagi dimainin nih pas lagi tidur. Pertanyaannya sebenarnya apa sih yang ada di kosan itu? Kenapa kok gangguannya begitu ekstrim? Ayo kita kulik bareng-bareng warga malam. Sebelum itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to House Horror. Dimana di segmen ini gue akan bercerita kisah-kisah horor yang mungkin aja kejadian sama gue dan sama kalian gitu ya. Langsung aja, mode horor aktif. Jadi sekitar tanggal 27 Desember tahun 2023 kemarin. Tepatnya itu pas masa awal-awal perkuliahan gitu ya. Atau bisa dibilang pas diterima masuk semester 1. Nah, Sania ini kuliah di salah satu kampus yang ada di Semarang. Dan di kampusnya itu dia berteman sama 4 orang. Dan semuanya dari luar kota tuh. Akhirnya keempat orang temannya Sania ini mutusin buat nyewa kamar kos. Dan kosannya ini nggak terlalu jauh jaraknya dari kampus. Kita sebut aja 4 orang temannya ini Naila, Bunga, Ambar, dan juga Kinanti. Singkat cerita, Sania yang emang berniat buat ngerjain tugas, mutusin buat nginep lah di kosan temen-temennya ini. Dia kasih tauin lah rencana dia buat nginep gitu kan. Dan temen-temennya pun welcome gitu, secara mereka ini udah akrab. Dan justru malah seneng kalau Sania nginep di kosan itu. Sebenarnya Sania emang udah sering main ke kosan itu, tapi nggak pernah nginep, cuma sebatas main aja. Nah, sore harinya sepulang Sania dari mata kuliah yang terakhir, dia minta tolong tuh sama temennya si Naila buat anterin dia balik ke rumah supaya Sania bisa packing dulu nih barang-barang buat nanti nginep di kosan. Ya udah, Sania dianterin tuh sama Naila buat ke rumah. Sesampainya Sania di rumah, langsunglah dia packing, dia masukin baju-baju, dia masukin alat mandi segala macem. Dan gak lupa dia pamitan nih sama orang tuanya. Nah, singkat cerita, sekitar jam 10 malam, Sania dan Naila akhirnya sampailah di kosan teman-temannya itu. Sebut aja lah kos Melati gitu ya, nama samaran. Dan ternyata teman-teman Sania yang lain udah nungguin dia di parkiran kosan. Setelah itu, mereka berlima naiklah ke lantai 3, tepatnya di rooftop. Rencananya mereka ini mau ngerjain tugas kuliah di rooftop itu. Ya, hitung-hitung sekalian ngelihat pemandangan city light gitu ya. Pas mereka udah sampai di rooftop, di situ ada gazebo. Nggak jelas, bukan. Gazebo bro, kayak semacam saung gitu ya. Rencananya mereka mau ngerjain tugas di gazebo itu. Udah mereka prepare tuh semua peralatan.
tulis-menulis segala macam buat ngerjain tugas. Cuma di rooftop itu nggak ada stop kontak buat nyolok. Jadi kalau HP lowbat nggak bisa ngecas nih. Atau yang bawa laptop nggak bisa nyolokin laptop. Alhasil Sania, Naila, sama si Ambar inisiatif buat narik kabel. Jadi di dekat rooftop itu ada satu kamar kosong. Yang di kamar kosong itu ada colokan. Nah, colok di situ tarik kabel tuh sampai ke rooftop. Menurut cerita salah satu temannya Sania, kamar kosong itu adalah kamar VIP yang emang udah lama banget dikosongin, nggak tahu alasan apa. Mungkin karena VIP harganya lebih mahal kali gitu ya, dan gua nggak tahu juga kenapa VIP. Mungkin ada AC-nya, WC di dalam, ada WiFi pribadi atau apa, gua nggak paham. Yang pasti kamar itu udah lama kosong. Ya udah, akhirnya mereka bertiga coba nih pergi ke kamar kosong itu. Dan begitu mereka sampai di depan pintunya, Sania mendadak jadi ragu nih buat masuk ke dalam. Padahal kondisinya itu kamar kosong, nggak dikunci. Tapi ya daripada nggak ada listrik di rooftop, ya udahlah mau nggak mau ngeberanin diri buat masuk ke kamar kosong itu. Pikir mereka ya kan cuma numpang nyolok aja gitu, nggak mau berbuat yang aneh-aneh. Nah ketika dibuka itu pintu kamar, di situ Sania kaget, astagfirullah gitu kan. Karena ketika buka pintu kamar, itu langsung berhadapan sama cermin bro. Jadi ketika buka pintu, ngelihat pantulan gue sendiri, gue kira siapa gitu kan. Habis itu masuklah mereka ke dalam kamar, mereka cari tuh mana colokan. Ternyata stop kontaknya itu ada di dekat lemari kaca, yang bikin si Sania kaget tadi. Terus Sania ngelihat ada cermin lagi di dekat kasur. Tapi ya udah nggak ada yang aneh-aneh sama cermin-cermin itu kan. Selesai nyolokin, mereka bertiga keluarlah dari kamar itu. Setelah itu Sania sama dua temennya ini balik lagi ke rooftop, ke gazebo itu buat mulai ngerjain tugas. Akhirnya mereka mulai fokus ngerjain tugas sambil sesekali bercanda biar nggak bosen gitu ya. Dan biar nggak ngantuk juga. Tapi belum ada yang aneh-aneh nih. Terus ngerjain tugas sampai sekitar jam 12 malam. Di sini Sania sama Naila mutusin buat pergi ke ATM. Pengen ambil duit cash. Soalnya nanti pagi mereka rencananya mau belanja di pasar bunga. Ya udah jam 12 lewat, pergilah nih si Sania sama Naila. Turun dia ke lantai 2 kosan. Tapi Naila waktu itu bilang kalau dia mau sholat malam dulu. Weh, ini anak solehah bro. Ya dia alhamdulillah nggak pernah skip tahajud. Tapi bukannya, oh karena ada tahajud ada qiyamul lail. Kalau tahajud mesti tidur dulu, kalau qiyamul lail nggak mesti tidur. Intinya sholat malam lah nih. Ya udah masuklah mereka ke kamar kosan dulu. Si Naila sholat malam, si Sania bikin nasi tuh. Sekitar jam 12:30 malam, begitu Sania sama Naila selesai sama ya urusan mereka masing-masing, keluar kamar nih mereka kan mau berangkat ke ATM pakai motor. Sebelum naik motor, mereka ambil helm dulu. Nah posisi rak helm ini itu letaknya ada di dekat kamar kosan mereka, masih di lantai 2 nih. Nah pas Naila lagi pakai helm begini, tiba-tiba dia ngedengar suara. Itu kosan sepi banget. Dan apapun suara yang muncul, pasti kedengeran jelas. Suaranya kayak gini. Gak lama abis suara ketawa itu, mereka ngedengar lagi suara pintu gerbang kebuka. Padahal Naila inget banget kalau pintu gerbang kosan itu udah dia kunci dari dalam. Mereka rada takut tuh di situ kan, takutnya ini maling apa gimana gitu kan. Akhirnya mereka ngintip lah dari jendela. Jendelanya ini ada di samping rak helm itu, masih di lantai 2. Cuma pasannya ngelihat dari jendela itu, dia sama sekali nggak ngelihat apa-apa di bawah. Bahkan pintu gerbangnya pun masih ketutup rapet. Nah karena mereka takut kemalaman, akhirnya mereka bodo amat lah gitu kan. Setelah mau setan atau apa, mereka turun tuh ke parkiran motor. Terus Sania bukain tuh pintu gerbang, si Naila ngambil motor. Nah pas Sania lagi buka gerbang kosan itu, si Naila yang ngambil motor, dia kayak orang bingungan. Dia ngomong begini ke Sania. Loh, nggak ada orang. Perasaan tadi gue lihat ada orang deh di sini. Ya kan emang nggak ada orang dari tadi, Nay. Tapi tadi pas lu buka jendela atas, gue lihat di sini ada orang. Ngomong apa sih lu? Udah yuk berangkat, nanti kemalaman. Ayo deh, ayo. Ya udah, berangkatlah tuh mereka. Nah sepanjang perjalanan menuju ke ATM, si Naila tuh masih kepikiran bro. Gue yakin tadi tuh gue ngeliat orang di gerbang itu. Walaupun Sania nggak ngeliat, tapi dia entah kenapa kayak percaya sama si Naila. Kalau Naila ini tadi ngeliat orang. Di situ Naila bilang ke Sania, udah
kita nggak usah cerita apa-apa ke anak-anak yang lain. Nanti mereka malah jadi takut. Malam itu, setelah pulang dari ATM, lanjut ngerjain tugas dan alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa lagi. Nah, singkat cerita, pagi harinya, Sania sama 4 temennya itu langsung berangkat ke pasar bunga buat belanja kebutuhan mereka nanti. Sepulang mereka berlima dari pasar, ternyata mereka ngalamin suatu kejadian yang nggak enak nih. Dimana kunci kamar kosannya Naila mendadak hilang. Padahal si Naila inget banget kalau itu kunci dia kantongin di celana. Tapi kok tahu-tahu hilang? Jatuh apa gimana? Dicek celananya, itu celana ada resletingnya. Apa kantongnya itu ada resletingnya dan nggak bolong sama sekali. Cuma mereka cari-cari di sekitaran kosan, itu kunci nggak nemu. Nah karena bingung gimana masuk ke kamar gitu kan, akhirnya mau nggak mau mereka mesti manggil tukang kunci buat ngebukain pintu. Mau ngubungin pengurus kos atau yang punya kos, lagi nggak ada di situ. Jadi biar cepet mereka panggil sendiri itu tukang kunci. Besoknya setelah keanehan soal kunci ini selesai, timbul lagi nih keanehan yang lain. Sekarang kunci motornya Bunga tuh hilang. Bunga biasanya naruh kunci itu di atas meja belajar dia, yang posisinya itu di dekat lemari, selalu di situ. Tapi ini pagi ketika dia mau ngambil kunci motor, kuncinya nggak ada. Cari lagi nih sama mereka kan, di mana kuncinya, kali jatuh atau gimana gitu kan. Nggak ketemu kuncinya. Setelah sibuk nyari kemana-mana, tiba-tiba Sania bilang, ketemu kuncinya. Di mana warga malam? Di atas meja belajar tempat si Bunga itu suka naruh kunci. Pada bingung dong. Lah, tadi kan udah dicari di situ, nggak ada kuncinya. Mulai mikir aneh-aneh nih, jangan-jangan ada yang ngeprank nih ya kan? Tapi mereka semua bilang nggak ada yang prank iseng atau apa. Beberapa hari kemudian, sore-sore tuh waktu Ambar lagi tidur di dalam kamar kosan, tiba-tiba dia ngerasa kayak kalau orang bilang tuh rep-repan, ketindihan, badannya nggak bisa digerakin. Nggak cuma itu, pas lagi posisi rep-repan ini, dia ngelihat cewek bro, di atas badannya, lagi ngeliatin dia begini. Usut punya usut, ternyata nggak cuma sekali si Ambar ngalamin rep-repan atau ketindihan kayak gini. Udah beberapa kali. Dan cewek itu selalu muncul. Cewek yang sama. Nggak tahu maksud perempuan itu apa. Tapi Ambar mutusin buat nggak cerita ini ke temen-temennya. Nah, Sania sekarang nih. Ternyata Sania pun mengalami hal yang janggal. Pas dia tidur, dia ini dimimpiin. Jadi mimpinya itu dia lagi ada di kamarnya si Naila. Nah, di kamar itu dia ngelihat ada 2 anak kecil. Yang satunya lagi kayak ngejar-ngejar Sania gitu. Jadi mereka ini kayak lagi main gitu. Dan satu anak kecilnya lagi itu lagi duduk di pinggir kasur. Cuma waktu itu Sania nganggep mimpinya ini ya cuma ya mimpi gitu ya. Cuma Bunga tidur aja. Nggak ada maksud apa-apa. Nah singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Sania dapat sebuah panggilan kerja freelance gitu ya di salah satu mall di kota Semarang. Setelah Sania ngikutin tes wawancara dan tes-tes lainnya, akhirnya dia dinyatakan lolos nih. Dan bisa mulai kerja di mall itu selama beberapa hari ke depan. Tepat tanggal kalau nggak salah 2 Januari 2024, mulailah Sania kerja di mall itu. Dia berangkat kerja waktu itu di hari pertama itu jam 8 pagi. Sampai tuh di mall. Nah pas sampai di mall itu, Sania ini sempet papasan sama satu orang cleaning service, OB gitu ya. Yang aneh, dari awal Sania masuk ke mall itu sampai dia ngelewatin si cleaning service. Si cleaning service ini ngeliatin mulu kayak nggak tahu ya, apa si OB ini terpaku sama cantiknya Sania kah atau dia ngeliat ada yang aneh sama Sania. Di lain waktu, pas Sania sama cleaning service ini papasan lagi, tiba-tiba si mas-mas cleaning service ini nyamperin dan ngomong begini ke Sania. Mbak, kesini sama ponakannya ya? Enggak kok mas. Saya sendirian dari tadi. Walah, kirain sama ponakannya mbak. Soalnya dari tadi di belakangnya mbak ada anak kecil ngikutin terus. Enggak kok mas. Sania abis dikasih tahu sama si mas-mas cleaning service ini sontak nengok ke belakang dong. Beneran gue bawa anak kecil gitu kan? Tapi nggak ada siapa-siapa. Wah, mulai merinding dia di situ kan. Udah, abis itu dia langsung pergi ke ruangannya. Di ruangannya, mulai tuh kerja lagi. Tapi, Sania masih kepikiran soal omongan cleaning service tadi. Akhirnya, Sania jadi keinget
sama mimpi dia sewaktu nginep di kosan. Yang dia mimpiin 2 anak kecil tuh. Sampai dia sempat mikir gini, apa mungkin anak kecil yang dimimpi itu ngikut sama dia ke alam nyata. Akhirnya karena penasaran sudah tidak tertahankan lagi, dia ceritain lah ke teman-temannya tuh lewat WA, lewat chat grup. Di situ barulah terbuka semuanya tuh. Si Ambar berani cerita sekarang kalau dia ketindihan beberapa kali. Dan yang lainnya gue cerita tuh, ngalamin apa. Beberapa hari kemudian, Ambar ternyata ngalamin lagi kejadian rep-repan atau ketindihan itu. Dan pas Ambar ketindihan dan ngelihat sosok cewek itu, Sania pun mimpi yang sama. Jadi bisa dibilang, ketika Ambar lagi ketindihan, nah disinilah si Sania pun mengalami keanehan. Tapi di mimpinya Sania yang kali ini, wah itu jauh lebih ngeri lagi. Sekarang dia lagi ada di dalam kamarnya Naila. Sama kayak sebelumnya. Tapi dia nggak sendirian. Ada Naila sama Ambar. Dan posisinya Sania sama Ambar ini lagi ngobrol di atas kasur. Sedangkan Naila lagi tiduran tuh di bawah, di lantai. Gak lama kemudian, Sania ngeliat ke pantulan cermin yang ngadep ke arah kasurnya Naila. Kalau di belakangnya si Naila itu, yang lagi tiduran di lantai, itu ada sosok suster. Nah, si suster ini ngebawa suntikan gede banget. Dan pelan-pelan, suster ini mulai kayak masuk ke badannya Naila. Waktu itu Naila yang udah dirasukin sama sosok suster ini, tiba-tiba langsung ngejar-ngejar Sania sama Ambar sambil bawa-bawa suntikan yang gede itu. Sania sama Ambar yang panik ketakutan keluar kamar teriak-teriak minta tolong. Tapi di kosan itu sepi banget, gak ada orang lain. Akhirnya mereka teriak-teriak terus minta tolong sampai keluar dari kosan. Dan untungnya di luar kosan itu ada warga yang ngeliat mereka. Dan waktu si warga ini mau nolongin Sania sama Ambar, seketika langsung bangun si Sania dari tidurnya. Singkat cerita, waktu liburan semester tiba, 4 orang temennya Sania ini mutusin buat pulang ke kota mereka masing-masing. Dan beberapa hari kemudian, Sania dikabarin lewat chat sama temennya, si Ambar itu. Dan dia bilang, walaupun udah di rumah, dia itu masih tetap rep-repan, ketindihan. Di sini Sania sempat bingung. Dia kira si Ambar ini cuma ketindihan di kosan aja, berarti kan kosannya itu yang bermasalah, ya kan? Tapi kok dia udah pulang ke kampung, tetap ketindihan? Wah, ini ada apa nih? Apa jangan-jangan setan yang ngikut? Beberapa minggu kemudian, perkuliahan dimulai lagi. Liburan selesai. Teman-temannya Sania juga udah pada balik lagi tuh ke kosan. Si Ambar waktu itu nggak tahu kenapa ngerasa capek banget. Dia rebahan lah tuh di kasur sampai akhirnya dia ketiduran. Nah, pas dia lagi tidur gitu, antara sadar dan nggak sadar, tapi dia ngerasain betul kalau rambutnya itu kayak lagi dimainin. Nggak cuma itu. Setelah ngerasain rambutnya dimain-mainin kayak gitu, Ambar ngedenger ada suara ngebisikin di kupingnya. Dan suara itu bilang gini, Lili Saji. Di sini si Ambar langsung kebangun. Dan pas dia bangun itu, nggak ada siapa-siapa. Selain Sania sama Ambar, Naila lagi-lagi dapat gangguan. Waktu itu Naila mau tidur. Nah, ini ekstrim banget sih warga malam. Ketika Naila tidur, tiba-tiba kakinya tuh ditarik, bro. Kayak, ketarik gitu. Tapi yang narik itu nggak ada wujudnya. Lanjut lagi hari berikutnya, Sania lagi-lagi mimpi aneh waktu dia tidur. Jadi di hari Jumat sore-sore, Naila kebetulan ada kelas sore itu. Dan mau nggak mau, Sania mesti tinggal di kosan sendirian. Waktu itu Sania lagi nginep di kosan itu. Karena capek, Sania akhirnya tidur. Dan ya, kalian bisa tebak. Pas tidur itu, Sania lagi-lagi dimimpiin hal aneh. Di mimpi yang kali ini, Sania itu kebangun di daerah persawahan. Tapi di situ Sania nggak sendiri. Soalnya di situ ada juga 2 orang cowok lagi berdiri, jaraknya nggak jauh dari Sania. Sania nggak ajak ngomong 2 orang cowok itu. Dia mutusin buat pulang. Nah, di mimpi itu Sania mau pulang, tapi dia ini nggak tahu mesti lewat jalan mana. Dia nggak tahu jalan. Akhirnya dia balik lagi, dia coba tanyalah sama 2 cowok yang tadi. Nah, 2 orang cowok ini bilang kalau mereka juga mau ke daerah yang sama yang Sania mau tuju. Alhasil karena Sania tahu 2 cowok ini searah sama dia, akhirnya ya udahlah, bareng nih mereka bertiga jalan ke tempat yang Sania mau tuju itu. Nah, pas Sania lagi ngikutin 2 cowok ini, mendadak 2 cowok ini hilang, bro. Dan tahu-tahu settingnya berubah. Nggak tahu itu di mana, tapi Sania itu
ada di satu jalan kayak terowongan yang gelap banget. Dan di terowongan yang gelap itu, Sania sih ngerasanya kayak bener-bener sendirian, cuma nggak tahu ya namanya gelap, nggak tahu ada siapa lagi di terowongan itu. Ya udah akhirnya dia susurin lah terowongan yang gelap itu. Dan nggak tahu gimana ceritanya, tahu-tahu di terowongan itu Sania nuntun motor bro. Jadi dia susurin terowongan itu sambil nuntun motornya. Nah berapa lama karena udah capek nusurin terowongan yang nggak ada ujungnya itu, tiba-tiba dari arah belakang ada cahaya nih. Pas Sania nengok, nyata itu lampu mobil. Awalnya Sania ngerasa takut gitu kan. Wih ini siapa nih? Ya kan, tahu-tahu ada mobil. Tapi pas mobil itu semakin jelas, semakin deket, Sania lega. Soalnya begitu mobil itu berhenti, keluar nih satu orang kayak ibu-ibu gitu pakai hijab dan langsung nawarin bantuan. Habis itu Sania langsung dianterin lah sama si ibu-ibu ini keluar dari terowongan itu akhirnya. Diantar ke salah satu rumah warga. Nah di rumah warga itu kakinya Sania dibersihin tuh karena ternyata Sania ini nyeker dan itu kakinya udah kotor banget. Secara di terowongan itu lantai apa tuh tanah itu becek. Habis ini kebangunlah Sania dari mimpinya. Nggak tahu maksud dari mimpi itu apa. Mungkin warga malam ada yang ahli tafsir mimpi, mungkin bisa jelasin. Di malam selanjutnya, gangguan bukannya berhenti, malah makin ekstrim. Waktu itu, Sania lagi persis di sampingnya si Ambar. Lagi tidur gitu ya. Nah, tiba-tiba si Ambar ini mendadak kebangun. Sontak Sania juga ikut kebangun dan kaget. Karena kebangunnya itu kayak, kebangun juga lah Sania kan. Ditanyalah, kenapa Ambar? Abis mimpi apa atau kenapa gitu. Si Ambar bilang kalau dia baru aja denger ada orang teriak kenceng banget di kupingnya dia. Padahal Sania sama sekali nggak denger apa-apa di situ. Dan kalau emang ada yang teriak, harusnya Sania juga ikut kebangun. Karena teriakannya katanya sekencang itu. Tapi Sania nggak denger apa-apa. Di saat yang bersamaan, ternyata Naila masih bangun. Dia bilang kalau dia nggak bisa tidur. Karena dia nggak denger di luar itu rame banget. Waktu itu jam 1 malam. Dan jam 1 malam di kosan itu udah bener-bener hening. Udah nggak ada penghuni kosan lain yang ngobrol lah atau apa. Bener-bener hening. Dan si Sania juga nggak denger tuh suara-suara rame yang dibilang sama Naila. Singkat cerita, akhirnya terjadilah sesi brainstorm nih antara Sania sama teman-temannya mengenai kosan itu. Karena mereka semua udah capek gitu ya, udah dapet gangguan yang beraneka macam. Akhirnya setelah diskusi rembukan, Sania sama teman-temannya mutusin buat pindah kos. Akhirnya mereka semua setuju buat cari kosan lain yang jaraknya masih nggak terlalu jauh dari kampus lah. Yang penting jangan di kosan itu. Beberapa hari kemudian, setelah kelar kuliah, si Naila cerita lah soal pengalaman mereka di kos angker itu sama salah satu teman. Nah, ayah dari temen yang si Naila ceritain ini katanya adalah semacam kayak orang bisa gitulah. Akhirnya Naila, Sania sama yang lain mutusin buat minta tolong ke ayahnya si temennya ini, minta bantuan supaya mereka nggak digangguin lagi. Pikir gue, lu kan udah mau pindah gitu loh. Kenapa mesti ngedatengin orang buat minta bantuan bersihin kosan itulah istilahnya gitu kan. Tapi ya udahlah, mungkin mereka penasaran warga malam. Ya udah, di hari berikutnya ayah temannya Naila ini datang ke kosan dan di situ dia ngelakuin kayak semacam ritual komunikasi lah atau interaksi sama makhluk-makhluk itu. Nggak tahu apa yang terjadi, tapi orang ini ngaku kalau dia udah dapet jawabannya. Kenapa kok Sania sama temennya digangguin? Dan sebenarnya jawabannya itu simple. Penyebabnya itu simple. Jadi kata si ayah temennya Naila ini, kalau sebenarnya Sania sama temen-temennya lah yang dari awal udah ngegangguin penghuni kosan itu duluan. Penghuni gaib ya maksudnya. Gimana caranya Sania sama yang lain ngeganggu? Waktu awal-awal mereka datang ke kosan itu, mereka ini nggak ngucapin salam. Nggak ada assalamualaikum. Dan seterusnya pun ketika masuk kosan nggak pernah salam bro. Dan nggak cuma itu, katanya gara-gara Sania sering main ke kosan itu dan ngelakuin aktivitas-aktivitas mereka gitu ya. Nah, aktivitas mereka ini selalu ngeganggu penghuni-penghuni gaib di situ. Ya pada intinya, para penghuni gaib ini merasa terusik dengan kehadiran Sania sama temen-temennya. Yang gue nggak paham juga ya sebenarnya aktivitas mereka ngapain sih. Mereka kan cuma anak kuliahan gitu ya, paling ya bercanda-bercanda, ngobrol gitu, ngerjain tugas apa.
gue nggak paham nih kenapa ini setan bisa terusik gitu loh. Setelah Sania sama 4 temannya ini tahu alasannya, ya udah akhirnya mereka semua mutusin buat ngelakuin semacam pengajian lah di kosan itu. Sebelum akhirnya mereka pindah. Oke warga malam ya, cerita di kosan atau kontrakan itu emang selalu unik dan gak ada habisnya gitu, karena gue yakin setiap yang kerja, setiap mahasiswa yang ngekos atau ngontrak pasti ada cerita horor mereka masing-masing. Kalau kalian yang punya pengalaman yang sama, boleh kita share biar kita ceritain di sini. Oke, sebelum kita berpisah, gue Kepala Desa mengucapkan terima kasih yang udah menonton cerita ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya.